Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna khawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Segenap takmir Masjid Baitul Arqam pimpinan ranting Muhammadiyah Kerinting ya hormati Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam yang saya hormati, dan yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu masih tetap semangat mengikuti kajian di setiap Jumat pagi, karena tadi malam habis hujan besar. Ini biasanya ada sebagian yang mau berangkat agak sungkan ya, karena malamnya habis hujan lebat. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian pagi hari ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini tidak terasa kita sudah berada di tanggal 9 Januari 2026, bertepatan dengan tanggal 20 bulan Rajab 1447 Hijriyah. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jumat yang kemarin saya menyampaikan perihal tentang salat dengan khusyuk ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dengan ayat kedua.
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, untuk pagi hari ini terkait dengan bulan Rajab ingin saya sampaikan tentang masalah peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ayat yang pertama. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan perihal tentang bulan Rajab terlebih dahulu. Yang pertama, bulan Rajab itu adalah satu di antara 4 bulan haram, atau satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Ya, jadi bulan Rajab itu termasuk bulan yang dimuliakan. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulannya itu terpisah menurut keterangan demikian. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempatnya ini yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ya. Jadi bulan Rajab itu adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Yang kedua, bulan Rajab itu sekalipun dinamakan bulan yang dimuliakan Bapak dan Ibu, namun menurut keterangan berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih itu tidak didapati amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Ya, saya baca di tanya jawab agama fatwa tarjih jilid yang kedua, diterangkan bahwa di bulan Rajab itu tidak ada amalan-amalan khusus seperti halnya dengan amalan puasa bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 3 atau dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Sampai-sampai kemarin ketika saya menyampaikan materi ini di pengajian Aisyah, ada di antara ibu-ibu Aisyah yang tengah melaksanakan puasa Rajab, berarti nyong pantak batal nah. Ya. Baru berapa hari terus dia mengatakan mau dibatalkan. Menurut saya lanjutkan, wong tinggal berapa jam, tapi besoknya ndak usah. Dan tidak ada pula amalan khusus berupa sholat, Pak. Tidak ada. Ya, di bulan Rajab itu ada amalan khusus berupa sholat. Ya, sholat itu dinamakan dengan sholat sunnah ragaib. Ya. Itu kalau ditinjau dari hadis-hadis yang sahih itu tidak ada. Ini saya baca di Tarjih jilid 2. Tidak didapati keterangan tentang itu. Artinya tentang amalan khusus di bulan Rajab, baik itu berupa puasa sunnah maupun sholat-sholat sunnah. Akan tetapi Bapak Ibu, bulan Rajab itu sendiri kenapa dinamakan bulan yang dimuliakan? Di bulan Rajab
atau di 3 bulan yang lain yang termasuk arba'atun hurum itu tidak terdengar adanya suara-suara pedang. Maksudnya apa? Maksudnya di 4 bulan tersebut itu dilarang hukumnya untuk berperang. Jadi tidak terdengar ada suara pedang, menunjukkan bahwa di bulan itu adalah bulan di mana supaya menghindarkan dari peperangan. Ini bulan Rajab. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita melaksanakan ibadah dan pas kebetulan di bulan Rajab, maka insya Allah pahala kita ditambah. Dan ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita amalkan itu sama seperti di bulan-bulan yang lainnya. Sholat seperti biasa. Kalau Bapak Ibu sudah membiasakan puasa sunnah, ya puasa sunnah seperti biasa. Tapi ketika dilakukan itu di bulan Rajab, itu pahalanya dilipat gandakan. Dan yang berikutnya, kenapa bulan Rajab itu dinamakan dengan bulan yang dimuliakan? Karena di bulan Rajab itu ada satu peristiwa besar. Dan ini terjadi bukan di bulan selain Rajab, tapi terjadinya di bulan Rajab. Para ulama memberikan penjelasan bahwa peristiwa itu terjadi di malam tanggal 17 Rajab. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tentang Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan, di tahun itu, ya, di tahun tersebut, kala itu belum ada tahun Hijriyah, Bapak Ibu, belum ada. Karena tahun Hijriyah itu dibahas ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya, atas usulan Ali bin Abi Thalib. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kala itu belum ada hitungan tahun menurut kalender Hijriyah, belum ada. Nah, cuma di tahun tersebut namanya Amul Huzn atau Yaumul Huzn. Apa yang dinamakan dengan Amul Huzn? Amul Huzn itu adalah tahun kesedihan. Jadi sebelum adanya tahun Hijriyah itu adanya tahun istilah atau nama-nama tahun berdasarkan dengan peristiwa atau kejadian. Misalkan ketika Rasulullah lahir, kalau ditanya tahun berapa, itu belum ada, kecuali tahun Masehi itu sudah ada. Kalau tidak salah Rasulullah itu lahir pada tanggal 21 gitu. Kemudian tahunnya 571. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa yakum. Jadi itu namanya tahun Amul Huzn. Bu, tahun apa Bu? Apa? Amul Huzn, ya. Amul Huzn itu artinya tahun kesedihan. Apa yang dimaksud dengan tahun kesedihan? Di tahun tersebut Rasulullah tengah mengalami berbagai kesedihan, mengalami peristiwa yang menjadikan Rasulullah itu sedih, ya.
Apa kesedihan yang menerpa pada diri Rasulullah kala itu? Yang pertama, Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena istri tercinta Rasulullah, Sayyidah Khadijah, meninggal dunia. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah mengalami kesedihan yang cukup mendalam? Itu karena Rasulullah ditinggal wafat istrinya. Bapak-bapak kalau ditinggal wafat istrinya sedih mboten? Sedih nggih Pak. Aja sampai jawab ora nyong bojone ninggal ora sedih sih bisane. Lah bojone cerewet ya. Secara keumuman ketika ditinggal istri itu sedih. Begitupun dengan Rasulullah, istri yang sangat solihah, istri yang senantiasa menunjang perjuangan dakwah Rasulullah, istri yang senantiasa mengikhlaskan, mendarmakan hartanya untuk dakwahnya Rasulullah. Sampai Sayyidah Khadijah diceritakan harus melepaskan perhiasannya hanya untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Kira-kira ibu-ibu sekarang kalau suaminya jadi seorang pendakwah lalu membutuhkan dana dan tidak ada dana, punya gelang tok, kira-kira gelangnya ikhlas dijual enggak? Misalkan kita berada di Muhammadiyah, Bu, satu ketika Pak Haji ditunjuk jadi ketua pembangunan masjid. Kit dinane wis dina Rebo, sekiki Kemis sore pan bayaran, dilala kas keuangan pembangunan itu udah habis. Keder celingak celinguk, bojo rupane nganggo gelang. Bu, ki aku pan bayari tukang, wis langka dana, urungan dana sing masuk. Ben aku ora wirang sebagai ketua panitia, kue gelangnya tak didol, nggo mbayari tukang. Kue contoh Pak. Nah kira-kira ibu-ibu ikhlas ora? Lah boro-boro gelangnya aku sing wis dinggo lagi dinggo pan didol. Wong panjenengan mobat mabit montang manting ngurusi pembangunan masjid Benyong wis ikhlas mana waktune. Tapi kalau kita merujuk ke Sayyidah Khadijah, bukan saja diminta oleh suami, tapi ketika suami lagi bingung oleh istri, Pak, monggo niki gelang kulo, kalung kulo didol. Ben untuk sementara tanganku ndak ada gelangnya, ben leherku ndak ada kalungnya, silakan didol untuk kesuksesan pembangunan masjid. Masya Allah. Luar biasa nggih Pak. Nah, beliau meninggal dunia bagi Rasulullah itu satu kesedihan yang sangat mendalam. Terus Bapak dan Ibu, ini mohon maaf ya, saya lagi menyampaikan kehebatannya Sayyidah Khadijah. Bukan saja Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang solihah, wanita pertama yang masuk Islam, wanita pertama yang mempercayai akan kebenaran Islam. Kemudian Sayyidah Khadijah bukan saja menopang segala kegiatan dakwahnya Rasulullah, bahkan sampai mengikhlaskan harta bendanya untuk kegiatan dakwah. Tapi Sayyidah Khadijah juga menjadi bentengnya dakwahnya Rasulullah. Betapapun dia seorang perempuan,
Kalau ada yang ngusik dakwahnya Rasulullah dari kalangan keluarga, Sayyidah Khadijah pasang badan. Walaupun wong wadon tapi kan duwe power, Pak. Duwe kekuatan. Ya. Pasang badan melindungi dakwah Rasulullah. Itulah kehebatannya Sayyidah Khadijah. Pantas kalau Sayyidah Khadijah sudah tercatat di dalam surga. Di antara wanita-wanita solihah yang sudah dirindukan oleh surga, salah satu di antaranya adalah Sayyidah Khadijah. Selain itu ada Siti Asiyah, istri Fir'aun. Ada juga Sayyidah Masyitoh, pembantunya Fir'aun. Ada juga Fatimah Zahra, putri Rasulullah. Ada juga Ummu Muti'ah, seorang istri yang taatnya luar biasa dengan suami. Tidak mau keluar rumah. Karena apa? Karena mengindahkan pesan suami. Jangan keluar rumah selama saya tidak ada di rumah. Kira-kira ibu-ibu saya ki angger sing lanang ngomong kaya kowe. Kon aja lunga-lunga ning durung nyong balik. Kaya ora betan den ya Bu ya. Itu muti'ah. Dalam sejarahnya disebutkan demikian. Sampai menjadikan Fatimah Zahra putri Rasulullah itu cemburu. Ketika Rasulullah ditanya, justru jawab Rasulullah Ummu Muti'ah. Saking penasarane Fatimah, akhirnya dia bermain ke rumahnya Ummu Muti'ah. Dan didapati di rumah Ummu Muti'ah, di atas mejanya itu ada cambuk. Untuk apa itu cambuk Muti'ah? Apakah suami engkau itu adalah penggembala kambing? Bukan. Ini cambuk saya sediakan untuk suamiku. Manakala suamiku mendapatiku istri yang tidak taat, atau mungkin dirasa servisku dengan suamiku tidak menyenangkan, maka saya siap dicambuk. Sudah saya sediakan cambuknya. Yang menyediakan muti'ahnya sendiri, bukan suaminya. Bu, pengen mlebu surga? Sediakan cambuk. Seperti halnya dengan Siti Muti'ah, sediakan cambuk. Silakan Pak, kalau panjenengan merasa kurang puas dengan pelayananku, ya, ketaatanku dianggap belum sempurna, saya siap dicambuk. Tapi cambuk yang disediakan oleh Ummu Muti'ah selamanya belum pernah satu kali pun digunakan oleh suami. Apa sebabnya? Karena dinilai oleh suaminya Siti Muti'ah itu atau Ummu Muti'ah itu sungguh sangat solehah terhadap suaminya. Orang gampang pan mlebu surga Pak ya. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa yakum. Dan tentu masih banyak wanita-wanita solihah yang digambarkan baik melalui Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah yang sudah dirindukan oleh surga. Surganya yang merindukan. Lalu apa yang menjadikan Rasulullah itu merasakan sedih Bapak Ibu di tahun Ammul Huzn itu? Yang kedua adalah meninggalnya paman Rasulullah, Abu Thalib. Kalau kakeknya itu Abdul Muthalib. Nah ini pamannya itu Abu Thalib. Kalau di Baitul Arqam itu ada Abu Nasor. Ya. Ini Abu Thalib, paman Rasulullah. Betapapun paman Rasulullah itu tidak mengakui akan ketuhanan Allah, namun paman Rasulullah yang satu ini juga mendukung dakwahnya Rasulullah, melindungi,
pasang badan dengan perjalanan dakwahnya Rasulullah. Abu Thalib itu Bapak Ibu orang yang sangat disegani. Badannya tinggi besar, orangnya terhormat, ya, sayang dengan Rasulullah. Rasulullah dalam dakwahnya itu senantiasa mendapat backingan sama pamannya Abu Thalib. Nah, di tahun yang sama tersebut Abu Thalib pun meninggal dunia. Terasa bagi Rasulullah, istri meninggal dunia, pamannya yang membackingi dakwahnya juga meninggal dunia. Ya. Bahasanya dikenyong dakwah sing panggung backingi sapa itu. Ya. Makanya waktu itu Bapak Ibu dakwahnya Rasulullah lagi gawat-gawate. Ya, musuh-musuh Rasulullah kaum kafir Quraisy itu lagi gawat-gawate. Sedih tentunya. Yang ketiga, kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah itu tatkala Rasulullah hendak berdakwah di kota Taif. Ya. Kota Taif itu Bapak dan Ibu ada di sekitaran kota Mekah. Kalau andekan kota Mekahnya itu Jakarta, Taif itu ya bisa di Bekasi, Cikampek, Depok, Bogor lah kira-kira begitu. Ya, di antara kota Mekah. Satu ketika Rasulullah hendak berdakwah di kota Taif, Bapak Ibu, namanya orang mau dakwah, udah siap pakai jubahnya, ada surbannya, pakaian rapih gitu ya. Namun sesampainya di gerbang kota Taif, kalau misalkan mau masuk ke Gerinting ya di sanalah, di gerbang sana ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau saat ini ada seorang ustadz yang sangat dikenal, sebut saja misalkan Ustadz Adi Hidayat, sebut saja misalkan Ustadz Abdus Somad, atau misalkan kemarin Gerinting mengundang Ustadzah Mumpuni begitu ya. Kira-kira begitu sampai di Gerinting seperti apa Pak Bu? Wah, sambutannya luar biasa. Ya. Belum datang saja sudah diteleponin terus. Ustadz, udah sampai di mana? Ya. Wong, mohon maaf Bapak Ibu, sekelas saya saja itu insya Allah besok hari Ahad tanggal 11 itu kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin Banjaratma. Bewis diomong beberapa hari yang lalu. Kemudian nanti tanggal 18 pengajian di pimpinan ranting Muhammadiyah Pasar Batang di Musola Nurul Hasanah. Itu sudah disampaikan setengah bulan yang lalu. Tapi Rasulullah Bapak Ibu jangankan seperti itu, diaturi. Baru datang saja sama-sama sudah disambut, kita pun disambut ya. Tapi sambutannya Rasulullah enggak seperti sambutan-sambutan para pendakwah yang sekarang. Disambut, dikawal dengan kokamnya, dikawal dengan tentara dan polrinya, kursinya sudah disediakan. Ini buat ustadznya tuh di sini gitu ya. Kemudian jaburannya ya wis disiapaken. Sepiring ono gedange, ono anggure, macam-macam lah isis. Pentol nemen gitu ya. Masya Allah gitu ya. Roha. Saya kalau bicara ini teringat ketika di Brebes Bapak Ibu, pengawalan itu dari Polri, TNI dan Kokam. Tapi sambutan yang dialami oleh Rasulullah justru disambut dengan cacian. Cacian. Disari wong ngomong dengan penuh nada cacian itu seperti apalah?
Kadang-kadang nama hewan pun keluar. Nggih Pak Bu nggih. Kadang-kadang nama hewan pun keluar. Cacian, cemoohan. Sekelas Rasulullah dicemooh, dicaci, dicerca. Ya Allah. Itu baru dari sisi lisan. Belum lagi dari sisi perbuatannya. Apa perbuatannya? Rasulullah dilempar batu. Sampai diterangkan Rasulullah itu yang tadinya jubah berwarna putih berubah menjadi berwarna merah karena cucuran darah beliau akibat dilempar batu sama penduduk kota Taif. Dicaci, dicerca, kemudian dilempar batu. Belum cukup Pak, belum cukup. Ya. Jare wong kota Taif dilempar batu urung cukup menjadikan Rasulullah sakit. Itu baru sakit badan. Ben sakit, lebih sakit dilempar kotoran onta. Nang gerinting langka onta, anane kebo. Berarti dilempar bukan telepong Pak. Bukan telepong. Kalau di bahasa Arab itu telepong. Kotoran unta, busing akas, busing benyek, busing leteh dilempar kepada Rasulullah. Masya Allah. Lalu apakah kemudian Rasulullah marah? Rasulullah cuma merunduk, membayangkan betapa tidak sukanya, betapa bencinya penduduk kota Taif kepada diri Rasulullah. Tapi malaikat menawarkan kepada Rasulullah atas perilaku yang tidak pantas itu kepada Rasul, mau dibalas dengan apa? Malaikat siap. Bahkan waktu itu malaikat menawarkan kalau diizinkan gunung itu tak bedol. Gunung dibedol Pak. Lah yang malaikat atas izin Allah gunung dibedol mau dilemparkan sama penduduk Taif yang sudah tidak berbuat yang kepada Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak mengizinkan, bahkan Rasulullah mendoakan kepada penduduk Taif. Apa doa yang dibacakan Rasulullah kala itu? Allahumma hdi ummati faidahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku. Rasulullah mendoakan untuk penduduk Taif yang sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan itu dengan senantiasa membacakan doa Allahumma hdi ummati. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada umatku, penduduk Taif yang dimaksud. Faidahum la ya'lamun. Mereka melakukan hal demikian karena mereka belum tahu tentang Islam, belum tahu siapa yang datang. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak kalau disakiti, kira-kira ndongane apa Bu? Yen sing disakiti kula panjenengan. Ya Allah, mudah-mudahan ke wong ya kaya. Nah, mesti doanya kan yang udah baik-baik gitu ya. Tapi bagi Rasulullah doa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah Allahumma hdi ummati. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada umatku, dalam tanda kurung penduduk Taif. Mereka melakukan hal demikian karena mereka belum tahu akan ajaran Islam. Kalian nggak kelasnya kayak nyong pan ceramah tulis ana sing anu terus ana sing bisiki pan kapa kena kayak Mas Zainal pan iki
ya wis. Oh, pan di backing ya seneng. Ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu, kenapa nanti di akhirat dari sekian banyak nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngampurane sing akeh, wong Nabi Nuh baik ora sabar. Ya, pan ora sabar kepriben dakwah sampai 900 tahun mengalih umat piratok. Ya. Akhirnya Nabi Nuh dan wis kesel loh. Minta dengan Allah supaya dibinasakan itu umatnya. Ya, tapi untuk Rasulullah tidak demikian. Nah, kesedihan itu oleh Rasulullah dirasakan di tahun yang sama. Makanya dinamakan Amul Huzn. Ini saya baca di tentang tahun Islam ya, sejarah. Itu sebelumnya itu ada Amul Huzn, ada Amul Fil itu. Amul Fil, ada Amul Maghfirah itu. Itu nama-nama tahun sebelum adanya kalender Islam. Maka Bapak Ibu, oleh Allah yang mendapati Rasulnya tengah mengalami kesedihan, itu diberikanlah bagi Rasul itu hiburan. Ya cara wong saiki kon kayong sedih nemen ya iya. Istilah yo melu jalan-jalan untuk menghibur. Ya. Jalan-jalan niku kula panjenengan paling-paling ning Guci. Tadi ngendi maning. Ya. Tapi Rasulullah diajak oleh Allah jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Jenengan hari dijak jalan-jalan ning Guci balik oleh apa? Wortel, ganyong, apa maning? Allah mengajak Rasulnya jalan-jalan sampai ke Sidratul Muntaha, pulangnya dapat sholat. Itu ya Pak Ibu ya. Jamaah rahimakumullah dan ya Allah wa yakum. Ini saya baru menyampaikan pada sisi prolognya. Kenapa kemudian Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Namun demikian Bapak Ibu, insya Allah untuk kelanjutannya barangkali bisa kita sampaikan pada Jumat yang akan datang. Ya, saya tahu nek sarapan wis dibagi itu kode. Karena Bapak Ibu untuk hari ini saya sendiri juga ada agenda panyebar. Jadi jangan siang-siang ya Pak. Dan insya Allah nanti malam agendanya mau menghantarkan jemaah calon umroh ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Demikian Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.